Pada sesi ini, kita akan membahas peran wireframe sebagai bagian penting dalam pengembangan desain UX. Wireframe, atau prototipe berfidelity rendah, berfungsi sebagai jembatan antara struktur informasi dan konten dalam sebuah proyek desain. Fokus utama dalam wireframing adalah penempatan dan struktur elemen-elemen pada halaman, tanpa mengkhawatirkan estetika atau konten final. Dengan kata lain, wireframe membantu kita merancang hierarki, prioritas, dan alur cerita, yang akhirnya menentukan bagaimana elemen-elemen akan disusun dan diorganisir. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu memahami bahwa ada beberapa metode yang digunakan dalam arsitektur informasi. Di antaranya adalah affinity diagramming dan card sorting. Metode-metode ini sangat berguna untuk menyusun dan mengelompokkan data secara logis sesuai dengan perspektif pengguna. Ini adalah bagian penting dalam merancang sebuah produk yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan pengguna, tetapi juga mudah dipahami dan dinavigasi. Mari kita mulai dengan mempelajari lebih lanjut tentang wireframe dan bagaimana proses ini berhubungan dengan tahapan UX dan prototyping. Wireframe adalah gambaran awal atau kerangka dasar dari sebuah aplikasi atau website. Biasanya masih sederhana, tanpa warna atau desain yang rumit. Tujuannya hanya untuk menunjukkan struktur dan letak elemen. Contohnya begini, bayangkan kita menggambar denah rumah di kertas sebelum dibangun. Kita belum pikirkan cat tembok atau dekorasi, hanya posisi kamar, dapur, dan ruang tamu. Wireframe juga bisa disebut sebagai jembatan antara arsitektur informasi dengan konten. Arsitektur informasi fokus pada urutan, prioritas, dan alur. Sementara konten fokus pada apa yang ditampilkan. Wireframe membantu memastikan konten ditaruh di posisi yang tepat sesuai alur pengguna. Contoh sederhana, kalau kita membuat aplikasi makanan, alur atau arsitektur informasinya adalah login, lalu pilih makanan, dan terakhir bayar. Sedangkan kontennya adalah nama menu, harga, dan gambar makanan. Wireframe menyatukan keduanya. Dalam UX, ada tahap membuat prototipe dari yang sederhana, disebut low fidelity, sampai detail, disebut high fidelity. Setiap tahap membantu kita memahami bagaimana aplikasi digunakan oleh pengguna. Perlu diingat, wireframe lebih menekankan fungsi, bukan keindahan. Semua tombol, menu, dan konten sudah ditentukan posisinya. Bahkan ukuran tombol disesuaikan dengan penggunaan sebenarnya. Contoh gampangnya, kalau bikin aplikasi ojek online, wireframe memastikan tombol pesan sekarang ada di tengah dan ukurannya besar, agar mudah ditemukan pengguna, meski tampilannya masih hitam putih. Saat membuat wireframe, kita juga perlu menganalisis 3 hal penting. Pertama, page architecture. Halaman mana yang sering dikunjungi? Apa urutannya? Contoh di e-commerce, halaman produk dan checkout pasti paling sering dibuka. Kedua, navigation architecture. Navigasi harus jelas dan mudah. Contohnya tombol keranjang harus selalu mudah ditemukan. Ketiga, content architecture. Konten harus sesuai kebutuhan pengguna. Contoh, pengguna baru butuh menu daftar, sementara pengguna lama lebih butuh akses ke pesanan saya. Dengan begitu, wireframe bukan sekadar sketsa, tapi panduan penting untuk memastikan aplikasi nyaman digunakan. Setelah kita menganalisis arsitektur halaman, navigasi, dan konten, ada 5 metode yang bisa digunakan untuk menyusun informasi dengan baik. Metode pertama adalah research. Di tahap ini, kita melakukan wawancara pengguna, pengujian, dan analisis data. Tujuannya supaya kita paham kebutuhan pengguna dengan jelas. Contoh, kalau mau bikin aplikasi belajar online, kita cari tahu dulu apakah pengguna lebih butuh video singkat, kuis, atau materi panjang. Metode kedua adalah card sorting. Ini caranya menyusun informasi ke dalam kelompok yang masuk akal menurut pengguna. Contoh, pengguna bisa mengelompokkan menu, sepatu, baju, dan aksesoris ke dalam kategori fashion. Dengan begitu, kita tahu struktur navigasi yang paling mudah dipahami pengguna. Metode ketiga adalah affinity diagramming. Di sini kita kumpulkan data yang masih acak, lalu dikelompokkan sesuai pola. Contoh, hasil survei pengguna yang bilang, harga mahal, diskon menarik, atau gratis ongkir, bisa digabung ke dalam tema, harga dan promo. Metode keempat adalah user stories dan user flows. User stories membantu kita memahami tujuan dan kebutuhan pengguna, sedangkan user flows menunjukkan alur langkah demi langkah. Contoh, di aplikasi transportasi, user story-nya adalah, saya ingin memesan ojek dengan cepat. User flow-nya,
Buka aplikasi, masukkan tujuan, pilih driver, selesai. Metode kelima adalah OOUX atau Object Oriented UX. Di sini, informasi disusun dalam bentuk objek sesuai kebutuhan pengguna. Contoh, dalam aplikasi e-commerce, objeknya bisa berupa produk, keranjang, dan pesanan. Dari semua metode ini, hasil akhirnya berupa deliverables yang bisa dipakai. Misalnya sitemap untuk arsitektur halaman, wireframe dan flow untuk navigasi, serta konten yang sudah terorganisir. Sitemap sendiri sangat berguna. Ia menunjukkan bagaimana navigasi disusun, hubungan antar halaman, dan konten apa yang perlu dibuat. Ibaratnya, sitemap adalah peta jalan sebelum kita membangun website atau aplikasi. Sebelum membuat wireframe di software, sebaiknya mulai dulu dengan coretan di kertas. Dengan begitu, ide lebih mudah dituangkan dan lebih cepat diubah jika ada perbaikan. Dengan pendekatan ini, kita bisa memastikan aplikasi atau website yang dibangun tidak hanya indah, tetapi juga fungsional, mudah digunakan, dan benar-benar menjawab kebutuhan pengguna. Setelah membuat information architecture, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara mengevaluasinya? Ada 3 hal utama yang bisa kita nilai: struktur, pengelompokan, dan pelabelan. Pertama, evaluating strukture. Struktur situs artinya seberapa lengkap dan jelas bentuk keseluruhan situs. Di sini kita cek apakah struktur sudah mencerminkan kebutuhan sponsor, kebutuhan pengguna, dan desain yang tepat. Contoh, kalau bikin website sekolah, sponsor ingin ada halaman profil sekolah, pengguna ingin lihat jadwal, dan desain harus rapi supaya mudah diakses. Kedua, evaluating grouping. Ini soal seberapa baik hal-hal yang mirip dikelompokkan bersama. Kita bisa ukur dari kesamaan dalam satu kategori, tumpang tindih antar kategori, dan hubungan antara konten induk dengan konten anaknya. Contoh, di aplikasi belanja, kategori, fashion, berisi baju, sepatu, dan tas. Kalau ada handphone masuk ke fashion, berarti groupingnya salah. Ketiga, evaluating labeling. Labeling artinya pemberian nama atau ikon pada objek konten, misalnya judul halaman atau judul kategori. Label harus jelas dan mudah dipahami. Contoh, daripada menulis konsumsi harian, lebih baik tulis menu makanan agar pengguna langsung mengerti. Dengan menilai struktur, grouping, dan labeling, kita bisa memastikan information architecture yang dibuat benar-benar membantu pengguna menemukan informasi dengan mudah, sesuai kebutuhan mereka.